supaya kaki kamu nggak kesandung ke sana, nggak kesandung ke sini. Hormati ibumu ini. Tuhan nggak pernah bilang hormatilah ibumu, jangan nih dihormati ibumu kalau dia nakal. Kalau nggak pernah Tuhan ngomong kayak gitu. Selalu dibilangkan ibu, ibu, ibu. Dalam Muslim juga 3 kali begitu. Kristen juga begitu bilang. Hormati orang tuamu. Nggak ada dasarnya kamu membenci orang tua. Kita garis bawahin dulu ya. Suka atau tidak suka itu pasti ada. Setiap di kejadian atau di perilaku itu udah pasti pro dan kontra. Tapi jauh di lubuk hati saya berterima kasih untuk para haters sama sekaligus fans club yang sudah respon dengan karya yang saya bikin, yaitu dengan judul lagu Mundur Wir. Berawal dari kita kumpul-kumpul malam itu ulang tahunnya Indra Tarigan, kemudian kita bikin Mundur Wir. Aku bilang ya sudah, untuk jalan keluarnya besok udah jadi lagu ya. Itu 1 hari saya bikin, terus kemudian hari kedua saya bikin musik, hari ketiga recording ya kita. Iya, recording. Nah, kesininya proses ya. Proses itu ketika kita membuat recording, ada kawan-kawan yang masih di luar kota dan notabene nggak bisa. Tapi mereka menyusul dan mereka mau mengeluarkan biaya sendiri untuk mengejar. Ya nggak apa-apa dong, karena kan memang hari itu nggak bisa. Tapi ada yang berkeberatan di dalam grup ini ya, ada yang berkeberatan sehingga terjadilah agak kacau. Terus salah satu orang nge-delete dirinya sendiri. Kemudian ngajak-ngajak yang lain. Kayak Vista, aku bilang, "Dek, kamu kenapa keluar?" "Oh iya Mam." Dia masuk lagi. Terus yang keluar satu lagi kita masih bujuk-bujuk tuh. Kenapa sih begini-begini? Kan kita tandanya kita lebih tua. Ya kan? Yuk masuk lagi ya. Udah keprat kejadian kemarin, kita sepertinya dibohongin ya. Dibohongin adalah masalah sesuatu gitu. Terus kita mau bikin launching, ada yang keberatan ya, sehingga dia nge-delete dirinya sendiri, keluar dari grup. Ngajak lagi Pista. Aku bilang sama Pista, "Kamu kenapa?" "Aku latami, disuruh dilihat, aku mau masuk lagi," gitu kan. Masukin lagi. Ada juga yang satu lagi aku masukin lagi. Udah. Aku nanya, itu yang keluar dari grup siapa? Dikasih tahu, oh si ini. Untuk semua yang ada di sini yang jadi admin, aku bilang, siapa yang sudah keluar dari sini jangan direkrut lagi. Nggak gampang ya bikin sebuah grup, karena kan banyak kepala di situ. Mungkin seperti apa Mami sebagai orang yang dituakan di grup ini, mungkin mengawasi, mengontrol atau memanage banyak orang di grup itu. Untungnya kami di sini sudah pada ada usia ya, jadi agak apa namanya, sama yang muda-muda agak lebih kendur, karena sama kami punya anak ya, yang menghadapin anak di rumah juga kan, dalihnya seperti itu ya, elemennya ya kan gitu. Nah jadi apapun ya, sebenarnya seperti saya ini
hari ini saya ribut, yang penting saya udah tahu bahwa yang berlaku itu seperti gini, enggak. Saya tidak melakukan itu, ya sudah. Kan gitu. Tapi kan semuanya ada dasarnya. Lu dasarnya apa? Sampai-sampai ngomong di grup, ya kan? Bahwasanya kita ini numpang pansos. Sama B ini. Enggak tahu sama orang yang keluar itu. Kita ini pansos memanfaatkan situasi dan kondisi yang dia katanya lagi kehilangan barang, dia lagi ngetop-ngetopnya, kita ini bukan siapa-siapa. Terus aku bilang, kok kayak begini? Kalau masuk di grup, mohon memahami dulu arti grup itu apa. Apa sih? Grup itu kan kebersamaan. Kalau di situ di grup itu nggak ada yang nonjol, nggak ada yang melengkung, ya sama semua. Warnanya merah ya merah semua. Kalau ya kuning kuning semua, kan itu kesepakatan bersama kan gitu. Fahami dulu itu dasarnya apa? Dasarnya grup. Jadi terus, oke, dia mungkin merasa dia lebih ngetop, tapi tidak seperti itu kali bicara sama. Sekarang aku mau tanya sama kalian, dia 1 kita 12 menang mana? Mana yang benar? Kalau dia bermasalah sama semua orang ya berarti dia yang salah dong. Nggak mungkin yang 12 ini idem sama yang salah semua kan, pasti ada kontra kan. Nah, biar kalian tahu juga netizen, ya, saya orangnya juga nggak mau banyak-banyak bicara ya. Kalau masih saya bisa kasih hati saya kasih hati saya. Tapi jangan sampai saya juga nih ngomong segala, aku telepon katanya bilang terus segala ngomong yang enggak ya di ini. Aduh, kenapa sih? Lu udah punya anak, udah punya anak. Ya. Udah kalau di atas sudah 40 tahun aku rasa udah lebih tua cara berpikir. Kenapa ngapain sih? Hah? Masih sok yang bagaimana merasa gimana nggak ada, semua di mata Tuhan sama, ya kan, nggak ada biru nggak ada putih, nggak ada, di mata Tuhan semua sama. Butiran debu kita nih, nggak ada apa-apanya. Betul, setuju banget. Nggak usah sombong. Barang siapa yang menyombongkan diri, kata Tuhan, tangan gue yang akan menurunkan dia. Ya, jadi nanti mau dibawa kemana nih Mang, grup ini? Targetnya Mami apa? Harapannya Mami terhadap grup ini apa? Kan lagi banyak apa ujian sama cobaan di grup Mami ini dikeluarin. Ada yang bermasalah orangnya, kemudian ada yang di report akunnya, hatersnya juga banyak, fansnya juga banyak. Itu kan itu menandakan ya FYP mungkin banyak yang sirik ya, kemungkinan maaf ini ya, saya juga ada banyak orang di luar sana mungkin tidak sanggup ya untuk berbuat seperti itu atau apalah dan sebagainya gitu. Saya juga nggak mau banyak-banyak ini ya. Kenapa sampai bisa kayak begitu, kan berarti ada yang lapor. Nah, kenapa dilapor? Kalau nggak sakit hati, sirik, dengki, iri. Cuman itu aja kuncinya. Sakit hati, sirik, dengki, iri. Untuk kalian ya kalau memang kalian nggak merasa seperti itu nggak usah tersinggung. Tapi ketika kalian saya ngomong gini tersinggung, berarti betul penyakit hati kan gitu. Targetnya Mami apa dengan adanya grup ini? Insya Allah ya kan, kata Tessa juga lagi bikin film. Kita juga syuting di 2 negara, Indonesia dan Malaysia. Terus kemudian ada juga produser dari Manado pegang punya kita komedian juga ya. Kemarin sudah bicara. Terus aku berdua sama Egy juga layar lebar apa namanya? Komedian tapi serem-serem. Apa? Komedi Horor ya, horor dan komedian. Itu yang nanti akan tayang di layar lebar tanggal 2 sampai tanggal 12 syuting. berkah ya Mam? Berkah berkuah. Terima kasih para haters yang sudah membuat heboh jagat raya. Kalian fine. Berkat haters juga ya? Iya, terima kasih ya. Cuman kalau boleh ini hanya himbauan.
berbicara sopan terhadap orang tua supaya kalian terlihat bahwa kalian dibekelin dari rumah sama orang tua kalian yang baik. Budi pekerti yang baik itu dari rumah dibekelin. Ketika kalian di luar akan terlihat bahwa kalian punya budi pekerti. Tapi kalau kalian di luar aja tidak pernah sopan sama orang yang lebih tua dari kalian, maka terhinalah ke orang tua kalian. Kenapa kalian sendiri yang membuat terhina? Oke. Abang Firman tahu nggak Bang, dengan mami akhirnya terjun ke dunia entertain, akhirnya muncul di layar kaca. Kalau dulu kan saya taunya mami di belakang layar ya. Setelah munculnya abang, akhirnya mami, Kak Feby muncul di layar kaca dan banyak orang yang akhirnya kenal mami dan Kak Feby. Ya. Abang responnya gimana abang? Kemarin sih waktu saya datang saya bercanda-bercanda gitu. Bercanda. Udah ya. Udah jangan gimmick-gimmick ya kayak no katanya gitu. Gimmick apa nak? Aku bilang gitu kan. Udahlah pokoknya jangan gimmick-gimmick, berkarya aja terus. Kan gitu kan, dia bilang gitu. Mam, di sana di waktu masih di Jakarta Selatan. Mm-mm. Jakarta Selatan. Polres. Jangan iya Jakarta Barat. Ya. Jangan ini ya, jangan gimmick apa nak, pokoknya udah kelar itu bikin konten-konten gitu kan. Iya, berkarya ya Mi. Lagu Mami kan banyak sama aku yang keren-keren. Ya udah, nah ini juga saya kan lagi mau ngeluarin single juga, judulnya Cinta Tak Berbatas Usia, duet sama Egy. Diciptakan pas di dalam Son of the Dream. Enggak, yang bukan lagunya Virgon bukan. Ada orang yang kasih lagu sama kita diproduserin. Yang produser Dua Bule itu yang produserin kita. Iya. Apa tanggapan abang ketika ada grup mami yang sekarang? Udah tahu belum? Oh, udah dia lihat. Apa katanya? Dia lihat, nenek-nenek heboh semuanya. Gitu kan. Support dong, dia seniman. Dia nggak dia lebih suka melihat saya berkarya kayak gini. Dia mendukung. Terus ya mam gitu. Terus ya biar lebih oke lagi gitu. Ya, kalau kayak gini aku seneng katanya daripada yang aneh-aneh. Oh iya nak iya. Kapan Mam terakhir ketemu abang? Ya di situ terakhir di RSKO Cibubur. Gimana kondisi abang ketika itu? Baik. Sehat, dia sholat lagi, mukanya udah pink. Kalau kemarin tuh kayak muka ketakutan, kayak merasa berdosa, bersalah, kan gitu. Jadi aku bilang, oh cuman dia tulis surat cinta pertama-tama aku di situ, Mami I hate you katanya gitu. Terus aku bilang, why darling, aku bilang, ya, oh, ya dia bilang, udah gimmick-gimmick jangan gimmick-gimmick Mami gitu. Takut ya masalahnya ya dia takut cuma gimmick aja ya, banyak orang memanfaatkan mami mungkin. Iya. Itu yang dia ini. Jangan ya. Jangan sampai orang di luar sana penuh dengan fitnah dan hina untuk ini. Gimana sih perasaan aku? Sakit loh Mi. Ketika orang ngomong yang gak enak sama Mami, aku kayak ditusuk-tusuk hatiku katanya. Iya. Sama nak. Ketika kamu kemarin itu berkasus sama mantanmu, orang ngomong yang ini aku juga sakit kok, aku bilang gitu. Tapi kan semuanya kan udah baik. Nah, Mami juga kan Mami juga nggak tahu umur sampai di mana. Mami bilang kan maaf lahir batin. Yang sana juga bilang iya aku juga maaf lahir batin. Ya udah kan. Ya, sekarang sama anak-anak. Waktu aku ulang tahun juga dia datang sama cucu-cucuku ya kan. Itu udah hal yang satu yang luar biasa. Kan gitu. Dan aku juga harus menunjukkan itu. Ya, biar menjadi contoh juga untuk cucuku. Ya kan? Dia kan mungkin kurang dapat kasih sayang dari orang tuanya. Nah, biarlah aku yang mencontohkan. Hubungan sama Kak Ina gimana? Baik. Baik. Sering ketemu? Enggak, saya suka, sekarang saya kan sering juga video call sama aku kan gitu. Iya. Dari rumahnya lah ya. Jadi via asisten rumah tangga pakai handphonenya dia kadang-kadang. Ya Opung tunggu ya, anak-anak lagi tidur ya. Nanti bangun jam sekian Opung telepon lagi ya. Sudah saling memaafkan ya Bang? Sudah. Ya, udah. Makanya aku bilang, makanya berkatnya juga jadi banyak.
yang sana berkatnya banyak. Aku sebenarnya selalu berdoa biar Ina dibuka, tingkat rezekinya dibukakan untuk anak-anaknya, ya kan. Terus anak-anaknya memahami, mengerti, jangan sampai punya kebencian terhadap kedua orang tuanya. Itu aja. Karena semuanya pasti dilakukan yang terbaik buat anak-anak. Oh udah pasti, sejahat apapun orang tua ya, pasti yang terbaik untuk anaknya, iya kan. Ribut apapun anak-anak kita pasti kita Iya betul, betul banget, ya gitu sih. Mam, abang katanya mau bebas. Apa sudah bebas? Belum, kan itu kan harus ada ininya, karena kan orang yang menggunakan hal yang kayak begitu kan harus bersih dulu itu, supaya dia nggak keinginannya nggak ada lagi gitu loh. Nah itu detox. Detox. Detox itu kalau nggak salah paling cepet tuh 1,5 bulan kalau detox, kan di detox. Sekarang dia udah sholat lagi, udah ini lagi. Kemarin aku minta dia dianterin gitar sama pulpen sama buku di sana, tetap berkarya ya. aku bilang sama penjaga, boleh ya kalau anak-anak itu nanti bawa gitar, bawa ini, karena kan di dalam itu kan nggak boleh celana panjang aja, nggak boleh. Kaos celana harus segini semua pendek-pendek, karena banyak kasus ada yang dulu bunuh diri gitu pakai gitu karena nggak kuat situasi dan kondisinya, ya gitu-gitu deh ininya. Jadi untuk supaya jangan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, jadi tidak diperkenankan orang makanan nasi aja nggak boleh dari luar, karena banyak kasusnya diumpetin rokok di bawah, kan nggak boleh ngerokok di sana, nggak boleh ngerokok, nggak boleh kena gitu air putih, ya kan. Orang detok gimana sih ya, nggak berfungsi dong detoknya kalau gitu. Semua dari dalam ya. Jadi Gitu. abang akhirnya mau minta gitar dan buku. Buku dan gitar aku udah ngomong sama penjaganya, aku tulis di itu supaya dia tetap berkarya, Bikin lagu. bikin lagu. Sudah sangat banyak kemajuan. Oh banyak banget. Dia sholat, dia diam, dia berarti ya gitulah. Mam, cucu nanyain gak sih papanya? Panggilnya papa ya? Papa? Daddy. Daddy. Nanyain daddynya gak sih? Kemarin jalan sama anak-anaknya. Siapa? Ya itu ke rumah, ke RSKO. Oh masih kesana. Nah, tapi Sama maminya? tapi nggak dimasuki ke, jadi kan saya kan udah bilang Ina udah lebih tahu lah bagaimana cara berkata sama anak-anak, ya kan. Karena aku juga kan ngomong iya dedinya kan jarang sholat, jadi masuk apa namanya istilahnya, masuk ke ini pesantren kilat supaya belajar sholat. Soalnya ini dedinya kurang bisa baca ayat-ayat pendeknya juga nggak hafal, makanya kamu harus rajin sholat supaya nggak kayak Dedi. Nanti dimasukin di pesantren kilat tuh. Oh, bahasanya gitu. Daddy masuk pesantren dulu. Karena jarang sholat. Jadi anak-anak ngerti. Happy ketika ketemu daddy-nya. Happy. Anak ya mungkin ke anak-anak kalau bilang ya, ini makanya sholat, jangan nggak sholat. Biarin ya kan. Semua kan berproses. Saya aja berterima kasih kok sama yang nangkep kemarin. Coba kalau anak saya dibiarin terus bisa OD loh. Kita kan nggak tahu tuh gimana kan. Tuhan pakai tangan polisi. Itu berkat apa? Berkat doa orang tua. Jauhkan dari segala bentuk celaka-petaka, bencana, mara bahaya. Jauhkan dari orang jahat, orang sirik, dengki, iri hati. Tiap pagi kita doa seperti itu. Masa iya kata Tuhan gak didengerin? Ya kan? Doa orang tua kan dijabah. Cepet lagi ngejabahnya itu. Karena memang orang tua kan yang tulus. Kalau teman masih bisa eto-eto, masih bisa bohong-bohongan gitu. Mam katanya kalau nanti bebasnya kapan sih Mam? Insya Allah doain aja. Kalau menurut ini kan, kalau dia itu kan 3 bulan, 2 bulan paling cepet. Ini udah jalan 2 bulan ya? Jalan 2 bulan. Ini bulan depan ya? Mudah-mudahan. Kalau dia perkembangannya bagus,
gitu, supaya jangan ini lagi kan, tergantung kita yang minta kan gitu. Kalau memang ya kalau besok jauh lebih baik dan memenuhi syarat Oh iya, ya. lebih bagus mundur 3 langkah, 5.000 langkah ke belakang, tapi mau lari 1.000.000 langkah ke depan, cung, ya kan? Gitu. Nah katanya Kak Ina akan memberi syarat untuk ketemu anak-anak. Kalau abang sudah memberi syarat itu baru boleh ketemu anak-anak. Itu gimana tuh? Oh itu biarin aja. Eh, Kalau saya sih menganggap itu supaya ada efek jerah ya. Setuju berarti ya. Setuju. Asal demi kebaikan ya. Oh harus. Nggak mungkin saya, eh, kalau saya orangnya, mungkin itu menyakitkan untuk saya. Kalau itu benar saya idem. Tapi jangan kamu terpa jalur saya yang benar kamu bilang enggak. Nah itu saya nggak suka. Kalian lihat aja saya kemarin bagaimana ininya kan. Dan itu nggak ada yang saya bohongin satu juga. Apa yang terjadi ya itulah saya omongin, bodoh amat gitu. Tapi kan sama-sama introspeksi diri kan. Ya sudah, biar dia juga itu bekalnya dia di kemudian hari. Kasihan juga dari mamanya kurang, penanaman budi pekerti yang seperti itu kurang. Kasihan. Sebenarnya udah gua anggap kayak anak gue itu. Iya. Iya tapi semuanya Tuhan bilang harus dilalui. Ya udah memang harus dilalui yang seperti ini. Semoga ini bekal di kemudian hari untuk ngadepin anak-anak, ya kan? Ketika saya nanti mungkin nggak ada, dia udah tahu apa dan bagaimana gitu. Harapannya sih seperti itu. Nyesek sebenarnya kayak begini, ini kan? Yang harusnya bagus-bagus semuanya, ya kan? Mungkin dia juga nggak kuat kayak begini, sehingga dilakukan hal yang menyalahi aturan negara. Ya, Tuhan tahu kayaknya saya orang yang kuat untuk hal itu, makanya dia kasih hal yang kayak begini sama saya. Iya benar. Ya. Semoga ada hikmahnya pada semuanya. Ya, mintanya sih seperti itu. Tuhan sudah atur semua jalan yang terbaik. Betul. Pasti ini yang terbaik dari Tuhan. Ya. Apapun itu berserah aja udah. Kenapa aku suka menghindar dari media ini? Aku kalau diinget, ya itulah mungkin memang semua harus dilaluin kayak begini, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu aja sih. Bang, syarat apa sih yang diberi Kak Ina biar abang bisa ketemu anak-anak? Saya nggak tahu. Cuman kalaupun dia kasih hal yang seperti itu, biarkan saja. Kan itu mungkin saya kalau bisa syarat itu dia apa namanya merubah anak saya atau bagaimana ininya gak jadi masalah. Sudah percayakan semua sama dia. Ini tentu dia punya dalih, dia punya ini ya, punya alasan ya kan gitu. Kalau itu untuk anak-anak kenapa enggak? Udah gitu aja. Ketika abang keluar nanti mami mungkin punya syarat juga pada abang.
Kalau saya ya, tentunya banyak saran dari saya. Cuman saya kepengen dia itu, biar aja dulu dia jalani hidupnya dengan terpaan badai, mungkin dengan itu dia akan nanti satu saat akan bersih lebih dewasa, lebih ini lagi, mungkin bertobat total gitu loh. Mungkin ini proses pendewasaannya abang itu. Betul. Ini bermanfaat banget untuk dia dan di kemudian hari untuk anak-anaknya. Dia harus lebih mawas lagi untuk anak-anaknya supaya jangan terjadi apa yang sekarang dialami sama dia. Mau nggak dia kalau anaknya melakukan hal yang seperti itu? Bagaimana rasanya orang tua? Aku kan orang tuanya. Besok ketika amit-amit sakit, mungkin ada banyak orang tua yang mungkin peristiwa hidupnya agak seperti saya mungkin. Yuk sama-sama, kita boleh nangis, kita boleh cengeng, tapi memang harus dihadapin semua. Buat ibu-ibu yang merasakan anak-anaknya seperti saya, banyak doa tulus saja. Nah, jika suatu saat abang nonton tayangan ini atau video ini, mami pengen ngomong apa? Diputarkan bisa nonton ini atau gimana? Aku cuma minta berubah sikap, berubah dan merubah sikap. Kamu gak pernah, sepertinya saya dekat dengan anak saya ini jadi susah gitu. Susahnya dalam artian mungkin ibu-ibu semua di dunia ini mungkin ada yang serupa juga kayak saya ya. Capek saya ngadepinnya. Capek dalam artian terkadang kita mau ngomong dia nggak berterima. Kalau ditanya suka nggak mau ngejawab. Jadi kayak kita mencintai laki-laki yang bertepuk sebelah tangan gitu, tau nggak? Berkaitan apa bang? Aku titip cucu-cucuku ya nak. Hanya itu yang memang bisa ngomongin ya, bijak untuk menjawab anak-anak. Udah itu aja sih. Bang kapan lagi mau besok abang di sana di pesantren? Belum kayaknya. Nanti di saat detik-detik ini kan dikasih tahu. Biar aja dulu. Biar ada efek jerak. Biar nggak disentuh lagi. Hal-hal yang kayak gitu kan gitu. Segila-gilanya orang tua. Kata orang kan ibu ini yang lebih tahu anaknya bagaimana dan siapa, bagaimana rasanya seperti apa, kan ibu yang lebih tahu. Ya. Kalau bisa supaya kaki kamu nggak kesandung ke sana, nggak kesandung ke sini, hormati ibumu ini. Tuhan nggak pernah bilang hormatilah ibumu, jangan nih dihormati ibumu kalau dia nakal. Kalau nggak pernah Tuhan ngomong kayak gitu. Selalu dibilangkan ibu, ibu, ibu. Dalam Muslim juga 3 kali begitu. Kristen juga begitu bilang. Hormati orang tuamu. Nggak ada dasarnya kamu membenci orang tua. Aku capek loh. Seorang diri ngurusin anakku. Tapi ya sudahlah, karena gak ada aku. Berpasrah diri aja sama Tuhan, biar Tuhan yang kerja kan gitu. Cuman itu aja bahasa ya.
Berubah sikap, perbaiki akhlak, biar kakimu nggak kesandung sono kemari, jalan nggak kesandung. Udah itu aja. Baik, Mama.